Ini yang paling berat sih buat wanita. Aku juga sering kayak gitu. Aku mau kasih rahasianya buat teman-teman. Ada tips yang mengatakan kalau kita pengen belanja online shopping kayak gitu ya. Nah, kita harus tunggu dulu selama 3 kali 24 jam. Kalau selama 3 kali 24 jam pikiran kita teralihkan, so berarti kita nggak butuh barang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, balik lagi nih. Sekarang kita lagi ada di part yang kedua. Kalau di video aku sebelumnya itu adalah beberapa penyebab yang biasanya membuat kita itu gagal untuk nabung. Di video kali ini aku mau kasih tipsnya biar kita itu gampang untuk bisa menabung. Dan ini juga merupakan pengalaman pribadi yang aku rasakan, yang aku alami. Jadi aku mau share ke teman-teman semuanya. Oke, siapa di antara teman-teman semuanya yang sampai dengan detik ini masih saja kesulitan untuk menabung? Menabung itu sebenarnya adalah sesuatu yang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang untuk dilakoni. Sebab berhasil atau tidaknya kalau kita menabung itu bukan dari seberapa besar yang kita hasilkan atau seberapa besar yang kita sisihkan, melainkan dari kedisiplinan yang selalu kita jaga. Nah, teman-teman, namanya kalau mau nabung itu ada aja godaannya untuk pengen belanja, pengen digunain uang tabungannya itu buat sesuatu yang tidak penting. Jadi benar-benar harus kuatin niat biar kita itu benar-benar punya tabungan. Oke, tanpa basa-basi busuk, kita langsung aja ke tips yang pertama ya teman-teman. Yang pertama yaitu tentukan dulu tujuan kita itu menabung untuk apa, agar kita memiliki target tertentu yang pengen kita capai. Dengan demikian, kita itu bakal lebih semangat lagi untuk menabung. Kita harus tetapkan tujuan menabung kita itu untuk apa ya teman-teman. Misalkan teman-teman menabung itu untuk pengen bisa beli barang atau pengen beli HP, beli emas, beli motor, pengen nikah, pengen punya rumah, terus juga pengen punya target tabungan 50 juta di 2 tahun, atau mungkin pengen 1 miliar pertama di usia 30, atau untuk tabungan pendidikan anak. Sebenarnya kalau untuk menabung, kalau kita nggak tetapkan tujuannya untuk apa, pasti bakal ngambang dan kita itu tidak bakal semangat dan tidak akan disiplin untuk menyisihkan uang untuk ditabung. Sebelum kita memikirkan untuk mulai menabung, sebaiknya kita bentuk dulu mindset kita ya, untuk apa sebenarnya tujuan kita menabung. Mindset ini harus banget kita punya. Karena semakin cepat menabung, semakin cepat pula kita akan menuai hasilnya. Kita lanjut ke tips yang kedua, ya. Alokasikan dana yang akan kita tabung segera setelah kita gajian. Ingat ya teman-teman, kalau prinsip dasar menabung itu adalah menyisihkan di awal, bukan menyisahkan di akhir. Jadi setelah gajian, cepat-cepat ya harus kita sisihkan seberapa atau berapa yang sudah kita tentukan nominalnya untuk kita tabung di setiap bulannya. Kalau kita belanja dulu atau kita pakai dulu uangnya, terus kita berpikir nanti setelah belanja baru kita mau menyisihkan duit, itu pasti nggak bakalan tersisa. Aku jamin nggak bakalan tersisa deh. Oke. Mulai menyisihkan uang sebelum membelanjakan. Menyisihkan sebelum kita membelanjakan duit itu adalah suatu kegiatan yang benar-benar harus kita kuat-kuatin ya teman-teman kalau emang pengen punya tabungan. Yang menyebabkan orang itu tidak dapat menabung adalah gaya hidup yang besar. Soal gengsi ya, kalau nggak kerja ini itu nanti dibilangnya nggak mampu. Stop, hindari pemikiran seperti itu ya teman-teman. Jadi belanja itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan gengsi kita. Gampangnya menabung itu seperti ini ya, kita harus punya rencana di tiap bulannya itu kita bakal nabung untuk apa dan berapa nominal yang bakal kita tabung dalam setiap bulan, setiap minggu, atau setiap hari. Tahu teman-teman mampunya hanya sekitar 5.000 satu hari, oke, it's okay. Terus kalau lebih dari itu boleh juga 10.000 dalam 2 hari, atau mungkin 50.000 atau 100.000 dalam 1 minggu. Jadi teman-teman harus bisa tentukan berapa nominal yang bakal kita tabung dalam setiap bulannya. Di sini aku selalu menyarankan teman-teman untuk kalau kita mau memulai sesuatu itu dari hal yang kecil aja dulu ya. Kalau dari hal yang kecil kita nggak bisa, kita nggak disiplin, tentu untuk hal-hal yang lebih besar kita pasti akan terasa lebih sulit lagi. Kita mulai dari angka 1.000 aja dulu ya.
1.000 tiap hari kalau dikumpulkan, kalau dalam seminggu, dalam 1 bulan, terus juga dalam 1 tahun, otomatis bakal terkumpul banyak. Nah, seperti itu loh angkanya. Kalau teman-teman mampunya hari ini, misalkan angkanya 1.000, besok 1.000, lusa 1.000. Oke, kita tingkatkan lagi di waktu berikutnya 2.000, pecahannya bisa menjadi 5.000 atau bisa menjadi pecahan 10.000. So, semua tergantung dari seberapa mampunya teman-teman untuk bisa menabung dari hal-hal yang kecil dulu. Kita nggak harus mikir kalau nabung itu harus yang besar-besar dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan buat kalian para ibu rumah tangga, sisa dari belanjaan di pasar atau mungkin sisa jajan bisa kalian tabung. Terus juga kalau untuk anak sekolah, uang jajan itu nggak harus dibelanjakan semua ya dalam 1 hari, itu bisa disisihkan. Dan juga karyawan pun seperti itu. Oke teman-teman, di sini aku mau kasih contoh buat kalian semua. Sebelum kita memulai menabung, itu kita harus buat budget list dulu ya. Kita harus tahu pengeluaran bulanan kita itu berapa setiap bulannya. Catat semuanya, mulai dari uang jajan, uang bensin, sampai dengan skincare, atau pokoknya kebutuhan itu sudah kita catat dari A sampai Z. Misalnya nih ya, 1 bulan itu uang saku teman-teman semuanya atau ibu-ibu semuanya itu ada 2 juta. Setelah kita hitung kebutuhan, ternyata dari A sampai Z itu ada ya sekitar 1.700.000 ya. Kalau ternyata masih banyak pengeluaran kita atau ternyata setara nggak bersisa, ini perlu kita koreksi lagi ya. Mungkin bisa dikurangi di pos mana gitu, atau bisa beli barang yang murah seperti skincare yang murah aja ya, untuk bisa menyesuaikan dengan budget yang ada. Dari yang 1.700.000 itu, sisanya 300.000 bisa kita sisihkan untuk kita tabung di tiap bulannya gitu loh. Oke? Lanjut teman-teman, kita ke tips yang ketiga, yaitu pisahkan rekening tabungan. Kita harus bisa memisahkan rekening tabungan dan juga rekening penghasilan kita. Lebih mudah untuk mengontrol ya, karena manusia itu sebenarnya tempatnya salah dan hilaf. Kadang kita mikirnya kayak gini, ya udah nanti aja ya diganti, lagi perlu nih, lagi kebelet banget nih pengen pakai duit dulu untuk ini, nanti aku pulang di rumah diganti, atau nanti setelah ini bakal aku ganti. Nah biasanya tuh banyak yang kayak gitu ya. Jadi di situ biasanya kita susah banget untuk bisa menabung. Tips yang keempat teman-teman, yaitu berapapun penghasilan kita, tetap konsisten menabung ya. Penghasilan kecil bukan berarti penghalang kita untuk bisa menabung. Kalau memang penghasilan kita kecil, gimana caranya supaya kita bisa memanage uang kita biar bisa mencukupi untuk kebutuhan dan juga menabung. Atur pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan dong pastinya, biar kita tuh nggak tekor. Oke, tips yang kelima yaitu teman-teman, kita harus buat anggaran selama 1 bulan, baik yang rutin maupun tidak. Jadi sini nggak ada uang yang habis tanpa posnya. Semua sudah ada posnya masing-masing. Untuk bayar hutang sudah ada posnya, sedekah sudah ada posnya, untuk kebutuhan variabel juga sudah ada posnya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi untuk untuk mengatur agar bisa mencukupi di setiap bulannya. Oke, selanjutnya yaitu teman-teman, jangan lapar mata. Ini yang paling berat sih buat wanita. Aku juga sering. Aku mau kasih rahasianya buat teman-teman. Ada tips yang mengatakan kalau kita pengen belanja online shopping kayak gitu ya. Nah, kita harus tunggu dulu selama 3 kali 24 jam. Kalau selama 3 kali 24 jam pikiran kita teralihkan, so berarti kita nggak butuh barang itu. Dan benar-benar kita hanya sekedar lapar mata aja. Berikutnya teman-teman, yaitu singkirkan hutang. Tidak semua hutang itu jahat ya. Tidak semua hutang itu jatuhnya nggak baik. Mendapatkan pinjaman itu bisa memungkinkan kita untuk mengakses sesuatu pendapatan yang lebih besar lagi. Dan pastikan juga teman-teman tidak menanggung hutang yang tidak perlu. Teman-teman, kalau penghasilan kita alhamdulillah naik, berarti yang perlu ditingkatkan adalah jumlah tabungan yang harus kita, jumlah uang yang harus kita sisihkan setiap bulannya ya. Jadi bukan berarti ketika penghasilan kita naik terus juga kebutuhan tetap ya, tapi penghasilan atau kita sisihkan untuk menabung itu lebih naik lagi atau jumlahnya lebih besar lagi.
Oke, ya itu dia sharing aku tadi ke teman-teman semuanya ya. Jadi nggak ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu yang positif. Lebih cepat lebih baik, lebih cepat kita menabung, lebih banyak yang akan kita tuai nantinya. Aku punya pesan buat teman-teman semuanya, jangan jadikan menabung itu adalah suatu beban buat teman-teman, tapi jadikan kebiasaan yang baik untuk masa depan. Oke, mulai sekarang jangan tunggu gaji kita besar atau usia kita bertambah untuk memulai kebiasaan menabung ya teman-teman. So, kita mulai lakukan dari sekarang, mulai dari hal yang kecil dulu. Sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil-kecil. Oke, itu adalah beberapa tips menabung yang sudah aku kasih ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi yang aku sharing di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kesulitan untuk menabung. Mohon maaf ya kalau misalkan video ini masih sangat kaku banget karena aku juga baru belajar ngomong di depan kamera biar nggak lancar-lancar. Oke, semoga apa yang aku kasih ke teman-teman semuanya itu bisa berguna ya, walau dikit-dikit ada informasi yang bisa kalian terapkan di metode menabung kalian. So, untuk kedepannya aku bakal kasih metode-metode menabung yang lebih gampang, dan kalian bisa buka video-video aku yang sebelumnya, banyak banget metode-metode menabung dari yang kecil sampai yang paling besar yang sudah aku kasih yang sudah aku share di video itu. So, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa untuk beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.